Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 26 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami untuk melihat dan mengerti makna korban misterius bagi keselamatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pada hari ini tanggal 26 Februari 2024 dengan judul Korban Misterius. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Wahyu 15 ayat 4. Di salib Kalvari, kasih dan keegoisan saling berhadapan. Ini puncak perwujudan mereka. Kristus hidup hanya untuk menghibur dan memberkati. Dan dengan membunuh Dia, setan menunjukkan keburukan kebenciannya terhadap Allah. Ia memperjelas bahwa tujuan sebenarnya dari pemberontakannya adalah untuk melengsarkan Allah dan menghancurkan Dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Melalui kehidupan dan kematian Kristus, pemikiran manusia juga dimunculkan. Dari palungan hingga salib, kehidupan Yesus adalah panggilan penyerahan diri dan bersekutu dalam penderitaan. Ini mengungkapkan tujuan pria dan wanita. Yesus datang dengan kebenaran surga, dan semua orang yang mendengarkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Para penyembah diri sendiri adalah anggota kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka berdiri. Dan dengan demikian, setiap orang dihakimi oleh dirinya sendiri. Pada hari penghakiman terakhir, setiap jiwa yang terhilang akan memahami sifat penolakannya terhadap kebenaran. Salib akan diperlihatkan dan pengaruhnya yang sebenarnya akan terlihat oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan Kalvari dengan korbannya yang misterius, orang-orang berdosa akan dihukum. Setiap alasan kebohongan akan disingkirkan. Kemurtatan manusia akan tampak di alam karakternya yang keji. Orang-orang akan melihat apa yang menjadi pilihannya. Setiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertentangan yang sudah berlangsung lama akan menjadi jelas. Dalam penghakiman alam semesta, Allah akan bebas dari kesalahan atas keberadaan atau kelanjutan kejahatan. Akan ditunjukkan bahwa alasan untuk ketidaksetiaan ketika pikiran segenap hati terungkap, baik yang setia maupun yang memberontak, akan bersatu dalam menyatakan adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja, segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut korban yang misterius? Apakah yang misterius dari Yesus? Roh Nubuat membantu kita dalam Christian Education halaman 76 paragraf 1. Lihatlah, hai pandanglah Yesus dan hiduplah. Anda pasti akan terpesona dengan daya tarik yang tak tertandingi dari Anak Allah. Kristus adalah manifestasi Allah di dalam daging, misteri yang tersembunyi selama berabad-abad. Dan dalam penerimaan atau penolakan kita terhadap Juru Selamat dunia, terdapat kepentingan-kepentingan kekal. Kemudian dalam With God at Dawn, halaman 57 paragraf 2. Itu adalah misteri Allah di dalam daging, Allah di dalam Kristus, dan keilahian di dalam kemanusiaan. Inilah dasarnya Yesus disebut misterius. Karena kita tidak dapat memahami bagaimana yang ilahi di dalam kemanusiaan. Demikian juga para malaikat. Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 menjelaskan. Merupakan suatu misteri bagi para malaikat bahwa Kristus yang mulia dari sorga harus merendahkan diri, tidak hanya untuk mengambil kemanusiaan bagi dirinya, tetapi juga untuk memikul beban terberat dan jabatan yang paling memalukan. Hal ini Dia lakukan agar menjadi seperti salah satu dari kita, agar kita dapat mengenal jerih payah, kesedihan, dan keletihan anak-anak manusia. Misteri tersebut, yaitu yang ilahi di dalam manusia, adalah upaya Yesus menjadi seperti kita, agar dapat mengenal jerih payah kita, kesedihan kita, dan keletihan kita, terlebih mengalami kematian sebagaimana kematian manusia dan menjadi korban misterius. Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Christ in His Sanctuary halaman 137 paragraf 2 bahwa kerup-kerup di Ka'bah yang di dunia yang memandang ke bawah dengan hormat ke atas tutup pendamaian melambangkan minat yang dimiliki penghuni sorga untuk merenungkan pekerjaan penebusan. Inilah misteri belas kasihan yang ingin dilihat oleh para malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil ketika Ia membenarkan orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui hubungannya dengan umat manusia yang telah jatuh. Misteri belas kasihan tersebut terwujud dalam Yesus Kristus, Sang Korban misterius. Sebab di dalam Yesus, Allah membenarkan para pelanggar hukum yang seharusnya mati. Tetapi melalui Yesus, Allah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 99 tahun 1897 paragraf 2. Betapa suatu kebenaran dihadirkan ketika kita menatap Yesus sehubungan dengan salib Golgota. Ketika kita melihat penasihat yang ajaib ini, korban misterius ini, yang membungkuk di bawah beban yang luar biasa dari manusia, supaya pelanggar mendapat pemeriksaan pengadilan yang lain, agar manusia dapat diperkenan oleh Allah Bapa, maka Anak Allah yang kekal mengajukan dirinya untuk menanggung hukuman pelanggaran. Korban misterius, yaitu Yesus, memberikan kita kesempatan untuk diperiksa lagi, agar dapat berkenan kepada Bapa. Oleh kematian Yesus, kita manusia yang seharusnya mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, punya kesempatan untuk menerima keselamatan. Serta, From Heaven with Love, halaman 443, paragraf 4, menyatakan, tidak ada kesatuan antara jiwa kita dan Allah kecuali melalui Kristus, dan kematian Kristus dapat menjadikan kasih-Nya bermanfaat bagi kita. Hanya karena kematiannya, kita dapat menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan sukacita. Tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, tidak hanya mendapat kesempatan untuk diperiksa kembali, tetapi kematian korban misterius menyatukan jiwa kita dengan Bapa, mengalami kasih-Nya, dan dengan sukacita menantikan kedatangan Sang Korban misterius yang sudah tidak lama lagi.
Dan kita selama kekekalan akan belajar tentang korban misterius ini, yang adalah bagian dari rencana keselamatan. The Youth Instructor tanggal 29 Januari tahun 1903 paragraf 9 berkata, "Dan sepanjang zaman kekekalan, kita akan mempunyai sesuatu untuk dipelajari sehubungan dengan rencana penebusan yang menakjubkan." Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar memandang pada korban misterius dan hidup, serta berjaga dan bersedia, sebab tak lama lagi korban misterius akan datang kembali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran tentang korban misterius yang adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus misteri karena Dia adalah wujud dari persatuan yang ilahi dengan manusia. Allah di dalam Kristus, ilahi dalam kemanusiaan. Dan ini adalah bagian daripada rencana penebusan untuk mempersatukan kami kembali kepada Bapa, mendamaikan kami kepada Dia. Hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh layak diselamatkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati agar Kristus masuk, sebab oleh kehadirannya dalam hidup kami, itulah wujud kami dirangkul oleh lengan manusianya, dan dengan lengan ilahinya merangkul tahta-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.